Baiklah Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, khususnya kepada para peserta diklat penilaian angka kredit jabatan guru, jabatan fungsional guru bagi para tenaga pendidik di Kabupaten Berau yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, saya lanjutkan paparan materi untuk siang ini, yakni penilaian angka kredit dan bukti fisik dari unsur pembelajaran atau pembimbingan. Nah, kalau pembelajaran itu bagi guru mapel dan guru kelas, kalau bagi guru BK atau bimbingan dan konseling itu unsur pembimbingan. Termasuk di dalamnya adalah tugas tambahan yang relevan dengan fungsi madrasah atau sekolah. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk melakukan share point ya Bapak Ibu. Baik. Ini materinya Bapak Ibu. Sekali lagi, penilaian angka kredit dan bukti fisik, mestinya jabatan fungsi guru dan bukti fisiknya ya, dari unsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Sebagai dasar hukum, kegiatan ini adalah Permenak PAN dan RB nomor 16 tahun 2009. Meskipun sudah ada cara-cara menilai penilaian kinerja guru atau kepala sekolah yang baru, namun nampaknya Permenak PAN RB nomor 16 tahun 2009 ini belum dirubah. Nah, sehingga tim penilai kadang-kadang BKN dan BKD juga masih menggunakan penilaian kinerja guru yang sesuai dengan Permenak PAN dan RB nomor 16 tahun 2009 ini. Oleh karena itu saat ini pun saya akan menggunakan pedoman itu. Karena nanti Permenak PAN ini diganti kemudian dia menggunakan cara yang baru, ya nanti kita bahas lagi. Meskipun ini juga tentang kepala sekolah juga sudah ada perubahan tentang bagaimana menilai kinerja kepala sekolah itu. Baik Ibu sekalian, oh ya ini biodata saya. Silakan kalau yang mau menghubungi lewat HP, insya Allah ini ketiga-tiganya aktif ya. Kalau yang WA yang terakhir ini, kalau yang dua ini hanya telepon, SMS. Yang mau buka blog silahkan, ini blog saya. Ini yang suka FB, yang mau add FB, ini Facebook saya, Dayana Wong Jogja. Ini email saya. Nah, mungkin saya sekali lagi sama dengan Bapak Ibu, saya juga pernah menjadi guru, insya Allah cukup lama ya, dari 84 sampai 2011, 26 sampai 27 tahun. Saya bergabung di LPMP baru mulai tahun 2012 sampai sekarang. Baik Bapak Ibu, kemarin juga sudah kita bahas bahwa yang dinilai angka kreditnya pada penilaian angka kredit atau Pak Guru itu ada unsur utama, ada unsur penunjang. Nah, unsur penunjang sudah kita bahas. Ya. Nah, unsur utama itu ada dari pendidikan, juga kemarin sudah kita bahas. Bahkan tadi kita sudah diskusikan soal-soal yang ada di dua materi ini. Nah, unsur utama yang kedua adalah pembelajaran dan pembimbingan. Ya insya Allah nanti ini akan kita bahas. Nah, unsur utama yang ketiga adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB.
yang insya Allah nanti juga satu persatu akan kita coba bahas, bahkan beberapa hal mungkin perlu kita praktekkan, termasuk menyusun dupak Bapak Ibu. Nah, untuk pembelajaran atau pembimbingan, itu bukti fisiknya adalah hasil penilaian kinerja guru atau PK guru, termasuk kalau Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan di sekolah yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah, juga buktinya adalah penilaian kinerja guru ini. Oleh karena itu, kita akan bahas tentang PK guru ini meskipun tidak kita bahas caranya menilai, tapi kita akan bahas bagaimana kita mengonversi atau merubah dari nilai PK guru ke nilai angka kredit. Jadi ada proses yang harus dilalui untuk merubah atau mengonversi nilai hasil penilaian kinerja guru ke angka kredit guru. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, Bapak Ibu ubah dulu dari hasil nilai PK guru ke skala 100 dengan rumus yang sudah ditentukan. Yang kedua, tentukan nilai kualitasnya. Jadi dari sesudah Bapak Ibu ubah ke skala 100, lihat berapa hasilnya. Kalau berada di antara 91 sampai 100, berarti nilainya sangat baik. Kalau di antara 76 sampai 90 baik, 61 sampai 75 cukup, 51 sampai 60 sedang, kurang dari 60 itu kurang. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu tentukan berdasarkan persentase tadi. Kalau sangat baik maka diberi nilai 125%, kalau baik 100%, cukup 75%, sedang 50%, dan kurang 25%. Baru dari hasil ini Bapak Ibu hitung nilai angka kredit per tahun dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Atau kalau Bapak tidak mau menghitung, bisa Bapak Ibu langsung gunakan tabel yang telah disiapkan. Oke Bapak Ibu, ini langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lalui ketika Bapak Ibu akan merubah dari nilai hasil PK guru ke angka kredit jabatan fungsional guru. Baik, kita bahas satu persatu per tahapnya. Ini saya langsung kepada pembahasan tahap perhitungan angka kredit hasil kinerja guru untuk golongan 3 dan golongan 4. Meskipun mungkin masih ada di daerah tertentu yang guru golongan 2, nanti untuk guru golongan 2 nanti kita bahas pada waktu tersendirilah. Ini untuk sementara yang mayoritas kan golongan 3 dan golongan 4. Jadi langkah pertama tadi sudah disebutkan, jadi kita merubah dari nilai PK guru ke nilai PK guru dengan skala 100 dengan rumus ini. Nilai PK gurunya berapa dibagi nilai PK guru maksimum atau tertinggi kali 100. Kemudian tadi dikonversikan ke 4 kategori, amat baik, baik, cukup, sedang, kurang, dengan persentase sesuai dengan tabel berikut ini. Nah, ini kalau hasil konversinya dari nilai hasil kinerja guru, hasil penilaian kinerja guru tadi berapa 91 sampai 100 berarti amat baik. Maka persentase angka kredit yang diperoleh 125%. 125% itu 125 per 100 berarti 1,25. Nah, kalau 76 sampai 90 baik, nilai persentasenya 100%, atau 1, kalau 61 sampai 75 cukup 75%, 51 sampai 60 sedang berarti 50%, kurang dari 50 maksudnya ini. Kurang berarti 25%.
atau langsung menggunakan tabel ini. Jadi kalau nilai PK gurunya untuk guru mapel atau guru kelas berada di sini 51 sampai 55, maka sudah otomatis dia amat baik. Nilainya berada di sini. Berarti 125%. Berarti ini langsung bisa lihat tabel ini. Ini lihat tabel ini, oh 100 amat baik, berarti langsung lihat tabel. Nggak usah menghitung lagi Bapak Ibu. Tetapi nanti di hasil PK gurunya ada proses yang harus Bapak Ibu lalui ini, perhitungan ini. Ini bisa menggunakan tabel ini. Kalau guru BK nih memperoleh nilai 52 sampai 61, maka baik, berarti 100%. Guru mapel 28 sampai 33 atau guru BK 34 sampai 40, maka nilainya sedang. Nilai berdasarkan permenekpannya skala 100 tadi berada di 51 sampai 60, 50%, begitu. Kalau kita menggunakan tabel ini. Kemudian hitung angka kredit per tahun. Nah, dengan rumusnya ini Bapak Ibu. Ini AKK dikurang AKPKB dikurangi AKP dikali JM per JWM kali nilai persentase tadi yang diperoleh NPK dibagi 4. AKK, AKPKB itu apa? Ini Bapak Ibu keterangannya. AKK itu jumlah angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan bagi guru untuk naik pangkat atau golongan setingkat lebih tinggi. Misalnya dari 3A itu 100, 3B itu 150, maka AKK-nya 50, itu 350 dikurangi 300. Maaf, 150 dikurangi 100. Demikian juga dari 3B ke 3C juga perlu angka 50 AKP-nya. Dan AKPKB itu adalah angka kredit unsur PKB, yaitu pengembangan diri ditambahkan dengan publikasi ilmiah atau karya inovatif. Angka minimal yang diperlukan bagi guru untuk naik pangkat atau golongan setingkat lebih tinggi. Sedangkan AKP, angka kredit unsur, maaf ini unsur bukan unsur ya, penunjang maksimal. Jadi kalau angka kredit AKP itu maksimal, karena ini boleh aja 0 AKP itu. Angka kredit penunjang itu boleh tidak ada angka penunjang, tapi semuanya unsur utama ya. Jadi unsur penunjang itu boleh kosong. Yang kedua, perhitungan angka kredit bagi guru yang mempunyai tugas tambahan. Nah, tadi tugas yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Apa saja itu? Satu, nah ini kepala sekolah. Dulu itu masih bermuka 2. Artinya dulu itu masih punya kewajiban 25% harus mengajar. Meskipun kadang-kadang ada yang mengajar cuma SK-nya sama jadwalnya ya. Tapi sekarang ini sudah tidak lagi. Kepala sekolah sudah tidak wajib mengajar. Jadi murni 100% kepala sekolah. Atau wakil kepala sekolah itu jam wajibnya 12 jam atau 50%. Karena jam wajib guru kan 24 sampai 40. Kepala perpustakaan itu 12 jam. Laboratorium, bengkel, unit produksi atau sejenisnya, ketua program keahlian. Ini jadi dikurangi ini sekian persentase dari beban mengajar minimal yaitu 24. Kalau BK ya kewajibannya minimal itu 150, maka kalau guru BK kok mendapatkan tugas tambahan ini ya berarti ini persentasenya. Artinya kalau dia guru BK jadi wakil kepala sekolah berarti tidak wajib membimbing 150, tapi wajib 75%.
siswa saja. Begitu. Tugas tambahan ini secara khusus dengan menggunakan instrumen sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menghitung angka kredit ini Bapak Ibu, apa bedanya ini dengan rumus yang untuk guru? Kalau ini tidak ada JM per JWM, tidak ada jam mengajar dibagi jam wajib mengajar untuk tugas tambahan. Adapun besarnya AKK, AKPKB, dan AKP nanti bisa dilihat Bapak Ibu di tabel berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, untuk saat ini, untuk kepala sekolah sudah tidak berlaku lagi tugas tambahan ini. Karena kepala sekolah sudah murni, kepala sekolah tidak lagi punya kewajiban mengajar 6 jam pelajaran. Ini jenjang jabatannya ini Bapak Ibu, AKK-nya 100 dari 3A ke 3B itu perlunya 50 untuk memperoleh 150. Kalau dari 3B ke 3C itu juga perlu 50, 3C ke 3D perlu angka 100. Begitu seterusnya ini Bapak Ibu, ini AKK-nya. Kemudian AKPKB itu yang sebelah kiri ini pengembangan diri, ini PI atau KI. Sedangkan ini adalah penunjang. Kalau ini minimal, di penunjang itu maksimum. Nah, kita ambil contoh 1 untuk menghitung, mengonversi dari hasil PK guru ke angka kredit. Kita ambil 2 contoh ini. Contoh pertama adalah Dr. Andes Budiman, guru bahasa Indonesia dengan golongan 3A TMT 1 April 2012. Pak Budiman mengajar 24 jam tatap muka dan telah mengikuti PK guru pada Desember 2012 dengan nilai 50. Hitung berapa besar angka kredit per tahun. Nomor 2, Rahayu SPD adalah guru BK MTS Negeri 2 Pamulang dengan golongan ruang 3B TMT 1 April 2013. Sebagai guru BK, Rahayu itu membimbing siswa 150 orang selama 1 tahun terakhir dan memperoleh hasil penilaian kinerja gurunya itu 60. Berapa besar angka kredit per tahun yang diperoleh Ibu Rahayu ini? Kita lihat Bapak Ibu. Kita jawab atau kita selesaikan yang soal nomor 1 tadi. Berdasarkan soal nomor 1 tadi, Pak Budiman tadi berarti dia golongan 3A. Berarti untuk naik pangkat ke 3B, angka kumulatif minimumnya atau minimalnya adalah 50. AKPKB-nya 3, hanya PD saja. Untuk PIKI-nya belum wajib, AKP-nya 5. Jam mengajar 24 dan jam wajib mengajarnya juga 24. Guru mapel, guru kelasnya. PK atau penilaian kinerja sebagai guru mapel itu mendapatkan nilai 50. Sedangkan nilai maksimum karena ada 14 komponen yang dinilai atau 16 subkompetensi yang dinilai, maka sedang nilai maksimum per subkompetensi itu 4, maka nilai maksimum untuk PK guru itu 56. Maka dengan rumus tadi dan langkah-langkah tadi, yang pertama kita akan merubah nilai hasil PK guru 50 tadi ke skala 100, yaitu 50 ini dibagi nilai maksimumnya tadi dapat ini 56. Nah, sehingga 50 per 56. Saya pelan-pelan Bapak Ibu supaya bisa dipahami. Kemudian dikali 100. Itu hasilnya adalah 89,29. Ini kalau dikonversikan dengan tabel tadi berarti ini baik. Kalau baik maka nilai persennya adalah 100%.
100% itu 100/100, maka saya tulis 100/100 itu atau 100% itu sama dengan 1. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Saya maklum tidak semua peserta ini guru SD atau guru matematika yang terbiasa dengan matematika, ya saya harus pelan-pelan. Langkah selanjutnya atau langkah kedua yaitu menghitung angka kredit per tahun dengan rumus AKK dikurang AKPKB dikurang AKP dikali JM per JWM dikali ini NPK-nya tadi 100% atau 1 dibagi 4. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok dibagi 4? Kok tidak dibagi 2? Kenapa Bapak Ibu? Coba dipikirkan. Ya, tidak lain karena umumnya seorang pegawai negeri sipil itu naik pangkat selama 4 tahun sekali. Meskipun kalau untuk Bapak Ibu yang pejabat fungsional tidak harus 4 tahun. Kalau nilai angka kreditnya itu cukup, minimal 2 tahun sekali bisa naik pangkat. Asalkan nilainya memenuhi. Tapi bisa juga sampai 6-7 tahun tidak naik pangkat. Kenapa? Mungkin karena nilainya tidak memenuhi atau mungkin Bapak Ibu tidak ngusul. Ya, kalau tidak pernah ngusul ya sampai elek pun tidak akan dapat nilai angka kredit. Tidak tahu caranya nyusun. Alhamdulillah hari ini Kabupaten Berau bekerja sama dengan LPMP Kaltim melatih teman-teman guru khususnya yang masih guru-guru baru supaya nanti tidak seperti generasi sebelumnya yang tidak pernah nyusun angka kredit atau kalau nyusun angka kredit hanya minta tolong, tidak pernah bisa. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu bisa itu tidak akan mudah diombang-ambingkan. Ya. Nah, sekarang nanti Bapak Ibu tadi di orientasi program sudah saya sampaikan Bapak Ibu ini dilatih dari satu sekolah hanya 1 orang. Maka diharapkan Bapak Ibu akan mendiseminasikan, menularkan ilmu pengalaman yang Bapak Ibu peroleh di dalam diklat ini kepada sekurang-kurangnya teman Bapak Ibu, teman-teman guru Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Atau lewat KKG, MGMP, atau mungkin lewat MKKS, K3S. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu nanti akan dipanggil di K3S. Maka Bapak Ibu juga harus belajar bagaimana menghitung angka kredit kepala sekolah yang baru. Nah, ini AKK-nya 50, AKPKB 3, AKP-nya 5. Maka kalau dimasukkan ke rumus ini, 50 AKK dikurang 3 AKPKB dikurang AKP-nya 5. Kemudian mengajar 24 jam, jam wajibnya juga 24, maka ini 24/24. Dikali NPK-nya tadi 100%. Siapa lagi Bapak Ibu? Ya, dibagi 4. Sampai sini bisa Bapak Ibu pahami. Oke, kalau bisa akan saya lanjut. Baru kita hitung itu. 50 dikurangi 3 dikurangi 5. 24/24. Nah, ini terus 100% tadi 1, maka ini 50 dikurang 3 dikurang 5 itu 42, 24/24 itu 1, 100% itu 1 dibagi 4. 42 kali 1 kali 1 itu 42 dibagi 4, 10,50. Ingat bukan 0,50 ya Bapak Ibu, tapi 0,50. Apa ini artinya? Artinya nilai angka kredit yang diperoleh
Pak Budiman tadi selama 1 tahun adalah 10,5. Nah, coba nanti kita lihat di tabel, insya Allah sama. Nah, jadi guru golongan 3A tadi Bapak ya. Golongan 3A, maka kemudian hasil PK gurunya baik, apakah cocok nilainya juga 10,5. Nah, kalau tidak sama bisa jadi Bapak itu menghitungnya salah. Itu yang nomor 1. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada salah lanjut yang nomor 2. Nih golongan 3B AKK-nya 50 ya. Berdasarkan soal tadi. Jam mengajar, ini guru BK ya. Jam membimbing itu 150, wajib membimbingnya juga 150. NPK sebagai guru BK itu 64 karena banyaknya ada 18, maaf ya. Banyaknya itu ada 17 ya. Nanti nilai maksimum untuk guru BK itu 17 kali 4 yaitu 68. Ini 64 dibagi nilai maksimumnya 68 dikali 100 untuk nilai skala 100 94,12. Jadi kalau dikonversikan dari 91 sampai 100 saja sangat baik. Ini 94,12. Berarti ini sangat baik. Kalau sangat baik, nilai persentase yang diberikan adalah 125% atau 1,25. Dua, kita hitung dengan menggunakan rumus angka kredit per tahun. AKK-nya 50 dikurangi AKPKB 3 pengembangan diri 4 PIKI berarti 3 tambah 4 ya dikali membimbingnya 64 wajibnya 68. Ini 10% per 4. Berapa ini Bapak Ibu? Guru golongan 3B tadi ya. Ini dihitung 50 dikurangi dalam kurung hitung dulu 3 tambah 4 itu 7. 50 dikurang 7. 53 kurangi lagi 5 ya. Ini 150 dibagi 150 itu 1, 125 itu nanti 1,25. Tuh. Berapa nilainya? 38 dikali 1 dikali 1,25 dibagi 4. Nah, 11,8. Ini Bapak Ibu. Nilai Ibu A. Kapan angka nilai angka kredit Ibu Rahayu selama 1 tahun 11,87. Contoh yang kedua dengan tugas tambahan yang 1 kepala sekolah, yang 2 guru Sumiati itu mengajar mata pelajaran fisika 12 jam tetap muka. Selain mengajar juga diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Penilaian kinerja mendapatkan nilai 49 sebagai gurunya dan nilai 18 sebagai wakil kepala sekolahnya. Berapa nilai angka kreditnya? Nilai penilaian guru di skala 100 atau dibagi skala 100 45 per 56 kali 100 80,36. Ini baik berarti 100% atau 100. Angka kredit per tahun ini dihitung 2 kali, 1 sebagai kepala sekolah, 1-nya sebagai guru.
Nah, ini sebagai gurunya dulu Bapak Ibu. 6 per 6, karena kepala sekolah wajib ngajarnya 6, dia sudah ngajar 6 jam, berarti sudah lunas dari kewajiban. Nah, ini Bapak Ibu. (20,25). Sekarang ini nilai penilaian kinerja kepala sekolah kalau tadi sebagai guru 20,25. Diperoleh angka 18, berarti 18 dibagi 24 itu nilai kinerja kepala sekolah maksimum itu 24 kali 175 ini cukup. Maka nilai angka kredit per tahun 100 dikurangi 3 tambah 6 dikurangi 6 dikali, karena cukup dia 75% dibagi 4. Sama dengan Bapak Ibu 81 ini kalau dihitung. Yang dalam kurung itu dulu 100 kurangi 9 kurangi 10. Jadi bagi 4 ini ya sekalian 75%. Berapa ini Bapak Ibu? 15,19. Apa ini artinya? Hasil penilaian kinerja guru tadi, meskipun ini dulu kan kepala sekolah, sekarang kepala sekolah beda, tapi tidak ada salahnya bahwa sejarahnya sebelum kepala sekolah beralih fungsi total ke kepala sekolah itu, cara menghitung angka kreditnya seperti ini, termasuk nanti tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah, menjadi wakil misalnya, maka tinggal ganti nanti ini tidak 25-75, tapi 50-50, ini kalikan 50-50 berarti jumlah. Ini Bapak Ibu nilai angka kreditnya ya, 25% kali angka guru, ditambah 75% kali angka sebagai kepala sekolah. Jadi karena ini sudah tidak ada ya tidak usah kita perpanjang, bisa kita lanjut untuk materi selanjutnya. Apa itu hanya ini tadi ya. Sudah. Dari hasil itu Bapak Ibu tuangkan di sini nanti Pak Budiman ya. Ini diisi lampiran 1D dari Permenapan RB nomor 16 tahun 2009. Nah, ini Bapak Ibu tuliskan di sini berapa nilai PK guru tadi. Kemudian diubah ke skala 100. Kemudian hasil berdasarkan ini diberi nilai persentase berapa. Baru perolehan untuk pembelajaran dihitung berdasarkan rumus masing-masing 50%. 25% untuk kepala sekolah, 75% dia sebagai guru. Sambil kalau ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu ya. Nah, tadi ini hasilnya Bapak Ibu, hasil perhitungannya. Nah, nanti Bapak Ibu tuliskan ini di hasil PK gurunya. PK gurunya tadi dapat 50. Ini di skala 100. Dapat dibuat skala 100. Ini. Nah, ini baik 100%. Nah, kalau dihitung, ini hasilnya adalah 10,5. Juga yang kedua tadi Ahmad Sumarna. Ini tadi dia di samping mendapatkan tugas sebagai seorang guru, dia juga sebagai kepala sekolah. Maka nilai angka kreditnya seperti ini ngitungnya Bapak Ibu.
Untuk sebagai kepala sekolah dia 45, maaf sebagai kinerja guru 45, sebagai tugas tambahan sebagai kepala sekolah 16. Maka kalau dihitung skala 100-nya itu 80,36. Berdasarkan nilai penerapan RP ini termasuk 75% itu termasuk baik. Sedangkan yang nilai kinerja sebagai kepala sekolah itu cukup. Maka perhitungan angka kreditnya itu Bapak Ibu. Baik itu 100%, cukup itu 50%. Maaf, cukup itu 75%. Inilah nilai angka kreditnya. Nah, selain dengan cara tadi, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan tabel. Kita contoh tadi. Ini angka kreditnya Bapak Ibu, tabelnya. Artinya apa ini? Kalau dia guru kelas mendapatkan nilai amat baik, maka 13,12. Tapi kalau hasilnya cukup, maka dikalikan 0,75. Begitu seterusnya Bapak Ibu, insya Allah tabel ini nanti akan kami berikan, sehingga Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas-tugas lainnya. Ini tabelnya. Nah, ini caranya menentukan tadi ya. Lihat statusnya baik apa sangat baik, kemudian lihat dia golongan berapa, tugas tambahannya itu harus mengurangi berapa persen, maka disitulah kita menghitungnya. Ini baik, berarti dia golongan 3C sebagai pertama nilai kinerja guru tadi. Ini 25%. Maka nilainya adalah 5,05. Sebagai kepala sekolah, nilainya cukup 75%-nya. Kalau tadi 25%-nya, 75%-nya adalah ini 12,29. Baru dijumlahkan. Ini Bapak Ibu tabel-tabelnya ya, 50% untuk wakil dan seterusnya, kepala perpus, bidang program studi 50%. Mungkin itu Bapak Ibu paparan saya. Nanti Bapak Ibu, ini jadi tabel tadi Bapak Ibu ya. Tabel angka kredit. Nah, saya kira baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Nah, namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu masih memiliki tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan, yaitu mengerjakan LK. Ini latihan, ini rumus langkah-langkah ya, tabel. Mana soalnya tadi? Aduh, malah nutup sendiri. Saya coba cari Bapak Ibu. Ya latihan. Oke. Nah, mungkin sementara itu saja dulu Bapak Ibu. Nanti tugas-tugas
saya share saja di grup WA, silakan nanti dicoba kerjakan. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, insya Allah besok kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.